Assalamualaikum Bu Eci. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Malam-malam nelepon-nelepon. Gimana kabarnya? Iya, Bu. Alhamdulillah sih kalau kabarnya baik. Dan mohon maaf nih, Bu, saya malam-malam nelfon Ibu. Tadi kan saya PA dulu Ibu ya. Mudah-mudahan tidak terganggu. Karena memang pada malam hari ini biar saya bisa tidur nih Bu, saya harus, berdiskusi dulu nih dengan Ibu karena ada perasaan mengganjal gitu di hati saya, Bu. Baiklah. Kira-kira mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang Bu Eci rasakan malam ini khususnya dan Mhm. ya nanti di akhir sesi diskusi kita Bu Eci bisa mendapatkan solusi. Jadi Bu Eci bisa lebih tenang, nggak galau-galau Iya lagi. iya, Bu. Coba cerita dong perasaan Bu Eci sekarang. Mungkin ada hal khusus yang ingin Bu Eci diskusikan ketika curhatan kali ini. Iya, Bu. Gini, Bu, sejujurnya, saya tuh memang sedikit kalau dibilang stres mungkin iya ya, Bu, ya, dibilang sedikit ada kekhawatiran, ketakutan juga iya gitu, Bu. Karena, tantangan pekerjaan mungkin ya, Bu, ya, yang membuat saya memang, seperti itu. Tetapi mendorong saya untuk, harus mencari solusi yang efektif gitu untuk melakukan atau membereskan pekerjaan saya. Terutama kan Bu, kalau saya sebagai pengajar ya Bu, apalagi saya mungkin, eee, mengharuskan memberikan, pemahaman kepada orang, terkadang saya suka merasa sedikit, apa ya Bu ya, sedikit, menurun gitu kemampuan, ketidakpercayaan diri saya dalam mengerjakan berbagai tugas yang harus saya kerjakan, gitu Bu. Duh, gimana nih Bu? Alhamdulillah juga ya Bu ya. Bu Eci percaya kepada saya mengungkapkan perasaan Bu Eci dengan jujur dan terbuka seperti tadi. Baiklah, kita sama-sama ya Bu ya, sama-sama pertemuan kita malam ini kita jadikan ruang untuk berdiskusi bersama sehingga nantinya kita juga bisa menemukan solusi bersama juga terhadap permasalahan Iya, yang Bu Eci tadi kemukakan. Nah, sekarang amin. apakah ada hal yang khusus yang akan kita bahas atau kita diskusikan lebih mendalam mungkin malam ini, Bu Eci? I iya Bu, nih saya tuh di antara pekerjaan-pekerjaan yang, berbagai macam tantangannya ya Bu, yang saya rasakan itu, saya itu akhir-akhir ini, sering merasa, bahwa keterampilan atau kemampuan presentasi saya nih Bu nih, semakin bukan semakin sih Bu ya, kemampuan presentasi saya itu kurang dibandingkan dengan, kalau saya lihat yang lainnya gitu Bu. Nah itu mungkin tujuan saya ingin berdiskusi dengan Ibu pada malam hari ini. Saya ingin mencoba meningkatkan kemampuan dalam keterampilan presentasi saya di depan umum Bu, itu yang ingin didiskusikan. Jadi seperti yang Ibu Eci katakan barusan, tujuan yang ingin Bu Eci capai setelah sesi diskusi malam ini berakhir adalah terkait permasalahan Bu Eci tadi ya. Bu Betul. Eci menginginkan adanya peningkatan kemampuan ketika melakukan presentasi khususnya mungkin di dalam kelas ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya Iya yang menjadi tujuan Bu Eci. iya betul, betul Nah, sekali Bu. baiklah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya ingin eh, tahu terlebih dahulu
terkait definisi kemampuan presentasi yang seperti apa yang Bu Eci inginkan? Kalau saya Bu ya lihat-lihat, teman-teman saya atau misalkan lihat di TV gitu ya Bu ya, orang itu ketika mempresentasikan sesuatu itu, dengan rasa kepercayaan diri ya Bu ya, saya tuh pengen seperti itu Bu. Saya pengen ketika presentasi itu, menjadi meningkat gitu kemampuan, kepercayaan diri saya. Sehingga kalau sayanya percaya diri, maka audiens pun akan terkesan gitu ya Bu, dan akan memberikan, feedback positif kepada saya dan tentu akan memahami apa yang saya presentasikan. Begitu Bu, itu adalah keinginan saya, dalam pembicaraan kali ini. Nah, jadi definisi kemampuan presentasi yang Bu Eci inginkan itu yang utama adalah adanya kepercayaan diri ketika Bu Eci Betul, melakukan presentasi, baik itu di depan kelas atau mungkin bahkan di depan rekan-rekan guru yang lain. forum Nah, betul sekarang Bu. kira-kira nih Bu, apa sih yang menjadi hambatan atau menjadi Bu Eci itu merasa kesulitan ketika Bu Eci melakukan presentasi, sehingga Bu Eci itu mengalami adanya kurang percaya diri ketika melakukan presentasi. Kira-kira seperti apa Bu kesulitannya? Iya, terkadang Bu, kalau misalkan saya pas mau presentasi nih Bu ini, meskipun saya merasa sudah siap gitu ya Bu, menyiapkan segalanya sebelumnya, Hmm. pas ketika mau presentasi saya teh suka merasa gugup gitu Bu. Saya kurang bisa menguasai panggung saya gitu. Sehingga, kalau sudah rasa gugup itu hinggap atau datang, terkadang saya sering lupa apa yang harus saya presentasikan gitu. Nah, itu yang membuat kepercayaan diri saya itu semakin menurun gitu, Hmm. sehingga saya menjadi tidak pede gitu, Bu. Kalau saya sudah tidak percaya diri atau percaya diri saya sudah berkurang, tentu audiensnya juga yang melihat atau yang mendengarkan merasa tidak yakin atau bahkan tidak paham apa yang saya sampaikan. Itu Bu mungkin kesulitan saya. Jadi yang bisa saya tangkap dari eh, percakapan Ibu barusan, eh, rasa ketidakpercayaan diri Bu Eci ketika melakukan presentasi itu berasal dari rasa gugup seperti itu ya Bu ya? Betul? Iya, Nah, betul betul. kira-kira dari mana perasaan gugup itu biasanya muncul ketika Bu Eci melakukan presentasi? Dari mana Bu kira-kira? Iya, mungkin karena ketakutan yang saya rasakan ya, Bu, ya, awalnya sudah, merasa saya tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens gitu, itu yang mungkin yang menambah kegugupan saya gitu, Bu. Kemudian sehingga saya menjadi merasa banyak tekanan-tekanan atau beban beban moral gitu, beban mental, bahwa saya itu memang harus menyampaikan sesuatu yang sempurna. Nah, itu yang membuat saya mungkin, menjadi gugup, dan pada akhirnya ketika gugup itu, ada atau datang ya, Bu, ya, saya, mencoba, menenangkan diri dulu terlebih dahulu gitu, Bu. Saya coba, menghadapinya dengan, rileks, dengan santai, kemudian saya mencoba mengatur nafas, sehingga rasa gugup itu tidak terlalu lama hinggap gitu, Bu. Kemudian, ketakutan-ketakutan saya itu menjadi hilang gitu. Itu yang mungkin situasi yang saya hadapi kalau, perasaan gugup itu ada ketika saya presentasi, Bu. Wah, baiklah. Jadi, Bu Eci sudah, eee, sejauh ini ketika perasaan gugup itu ada pas Bu Eci melakukan presentasi, Bu Eci
sudah memaparkan tadi bagaimana cara mengatasi kegugupan tersebut. Dan menurut saya, langkah atau solusi yang Bu Eci lakukan tersebut sudah sangat tepat sekali, seperti itu. Nah, setelah itu, selanjutnya mari kita sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang Bu Eci rasakan terkait tadi kurang kepercayaan diri ketika melakukan presentasi di depan kelas ataupun ketika di depan rekan sejawat Ibu. Nah, menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan presentasi yang Ibu inginkan dari diskusi malam ini nanti setelah kita selesai di akhir? Iya, saya mungkin berharap ya Bu ya, saya ingin ketika saya presentasi itu rasa gugup yang ada itu menjadi hilang gitu Bu. Kemudian sehingga presentasinya lancar, terlebih lagi menimbulkan kepercayaan diri saya meningkat, dan pada akhirnya para audiens pun memberikan feedback positif kepada saya. Dan saya berharap dengan bimbingan Ibu ini, dengan saya berdiskusi dengan Ibu, maka tujuan-tujuan tersebut bisa saya capai, Bu. Baiklah, jadi Bu Eci sudah bisa membaca tujuan akhir dari acara diskusi kita kali ini. Nah, kira-kira eh, kedepannya nih Bu, sebagai rencana aksi Ibu untuk mengimplementasikan tujuan Ibu dari sesi diskusi kita ini, kira-kira seperti apa atau bagaimana rencana Ibu untuk mencapai tujuan presentasi yang Bu Eci tadi inginkan? Seperti apa Bu kira-kira? Oke, biar selaras dengan tujuan yang saya harapkan mungkin ya Bu ya, saya ingin merencanakan beberapa langkah ke depannya yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin saya akan semakin mempersiapkan lagi materi presentasinya dengan baik gitu. Kemudian saya akan mencoba mencari berbagai macam referensi atau literatur YouTube bagaimana seorang presenter yang baik bisa menyajikan atau menyampaikan permasalahannya atau sajiannya kepada audiens atau forum umum. Kemudian atau saya berlatih di depan cermin gitu ya Bu ya. Kemudian saya mencoba mengatur intonasi saya dan sebagainya. Kemudian tak segan-segan juga saya akan meminta bantuan dari rekan-rekan teman yang lain mungkin Bu, untuk memberikan masukan terhadap kemampuan, keterampilan presentasi saya. Itu mungkin Ibu yang kepikiran saya akan coba lakukan. Wah, bagus sekali Bu Eci sudah bisa menggambarkan rencana aksi terkait tujuan yang Bu Eci ingin capai. Jadi yang saya paham tadi dari paparan Bu Eci itu ada 4 rencana aksi yang akan Bu Eci lakukan. Yang pertama Mhm. memperdalam materi terkait materi presentasi yang akan dipresentasikan. Kemudian yang kedua mencari referensi dari YouTube. Kemudian yang ketiga Bu Eci akan berlatih secara mandiri di depan cermin. Dan yang terakhir meminta umpan balik feedback dari teman-teman yang lain seperti itu. Nah, yang ingin saya Betul. tahu nih Bu, dari keempat rencana aksi tadi kira-kira yang mana nih Bu yang Bu Eci akan jadikan prioritas dalam melaksanakan rencana aksi untuk bisa mencapai tujuan yang Bu Eci inginkan. Kira-kira yang Oke. mana Bu?
Mungkin, yang menjadi skala prioritas dulu, mungkin yang harus saya kerjakan terlebih dahulu adalah, saya harus lebih mempersiapkan lagi materi presentasi saya dengan baik, kemudian saya akan terus berlatih Ibu, berlatih, bagaimana presentasi yang baik itu, apakah di depan cermin gitu ya. Karena saya, yakin dengan materi yang baik, persiapan yang baik, kemudian persiapan mental saya dengan cara berlatih presentasi, saya yakin atau percaya bahwa pondasi itu cukup kuat sehingga saya bisa membantu, saya ketika mengatasi rasa gugup yang akhirnya meningkatkan, menurunnya ke tingkat kepercayaan diri saya. Nah, itu mungkin Bu, yang prioritas yang akan saya lakukan. Alhamdulillah nih Bu Eci, tadi tujuannya sudah ada, kemudian rencana aksi dari tujuan yang diinginkan Bu Eci sudah dapat digambarkan, kemudian juga yang dijadikan prioritas dari rencana aksi tersebut. Nah, yang terakhir nih Bu, kira-kira seperti apa strategi yang akan Bu Eci gunakan untuk mencapai tujuan eh, sesuai dengan keinginan Ibu, tujuan terkait presentasi yang seperti apa yang Bu Eci inginkan. Jadi strateginya itu seperti apa, Bu? Oke, strateginya mungkin, biar selaras dengan, langkah-langkah aksi saya akan mencoba mencari referensi-referensi yang baik, mengenai cara penyajian materi ya, Bu, ya. Materi presentasi yang baik itu kayak apa nih? Saya coba akan mempersiapkan slide presentasi yang menarik juga, lebih kreatif dan inovatif juga, sehingga mungkin audiens akan merasa tertarik gitu. Kemudian dengan, meningkatkan skill atau kemampuan saya berlatih terus-menerus dalam keterampilan presentasi, khususnya fokus pada intonasi suara saya, Bu. Karena kan Mhm. saya orangnya rurusuhan gitu, gerusu-gerusu. Mungkin dengan fokus pada intonasi berbicara, memberikan lawan lawan bicara atau halayak umum bisa mencerna apa yang saya sampaikan, kemudian gerak tubuh juga ikut membantu meyakinkan atau menunjukkan ke tingkat percayaan diri saya. Nah, itu Mhm. mungkin yang akan saya coba latihkan. Kemudian saya juga dengan strategi meminta bantuan kepada teman-teman yang lain, meminta feedback-nya, meminta Mhm. masukan, saran, kritik yang bersifat membangun. Sehingga, saya akan selalu terus memperbaiki diri, khususnya untuk memperbaiki keterampilan saya dalam melakukan presentasi. Itu mungkin Bu yang strategi yang bisa saya lakukan. Nah, yang saya bisa pahami dari pemaparan Bu Eci barusan terkait strategi-strategi yang akan Ibu lakukan untuk bisa mencapai tujuan presentasi seperti yang bagaimana yang Bu Eci harapkan, menurut saya langkah-langkah tersebut sudah sangat baik sekali. Dikarenakan rencana aksi yang terstruktur, kemudian fokus dan lebih detail itu pastinya akan membantu Bu Eci untuk bisa mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif dan lebih optimal pastinya. Nah, Amin. sekarang di penghujung nih Bu Eci nih untuk menguatkan tadi eh, rencana aksinya, kemudian diakhiri dengan strategi-strategi untuk mencapai tujuan presentasi yang Bu Eci harapkan. Kira-kira komitmen seperti apa yang Bu Eci rencanakan supaya rencana aksinya bisa berjalan lancar dengan strategi-strategi yang Bu Eci sudah rencanakan. Seperti tadi pemaparan Bu Eci. Saya mungkin harus berkomitmen penuh terhadap rencana aksi yang tadi ya Bu ya. Saya harus Mhm. konsisten, saya harus bertanggung jawab untuk bisa menyiapkan materi dengan lebih baik, harus konsisten dalam berlatih, meningkatkan keterampilan cara presentasi yang baik, kemudian harus terus selalu meminta bantuan dan saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan sejawat, bahkan dari atasan sebagai
feedback yang positif tentunya, sehingga saya menjadi memiliki kesadaran penuh untuk selalu menjaga komitmen rencana aksi yang sudah saya sampaikan tadi, Bu. Baiklah. Bu Eci di akhir sesi ini sudah mempunyai komitmen yang kuat. Nah, untuk bisa menjaga komitmen tersebut, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Eci menjaga komitmen tersebut dan seperti apa cara agar Bu Eci bisa menjaga komitmen tersebut? Kira-kiranya seperti apa? Iya, mungkin, saya juga selain komitmen dari diri saya sendiri, Bu, yang harus kuat, Mhm, juga, saya akan meminta bantuan teman-teman saya untuk selalu mengingatkan, memberikan masukan-masukan yang positif, terhadap keterampilan saya, khususnya dalam keterampilan presentasi saya. Kemudian bahkan juga saya meminta masukan dari bapak kepala sekolah atau atasan yang lainnya. Kemudian sehingga, saya, eee, percaya dukungan mereka akan menjadi bentuk apa ya, bentuk motivasi gitu kepada saya, menjadi mendorong saya untuk terus bersemangat berlatih dan mencoba terus-menerus memperbaiki diri saya. Itu yang mungkin yang bisa menjaga hal-hal yang menjaga komitmen saya, Bu. Nah, Bu Eci di akhir penghujung diskusinya sudah punya komitmen yang kuat dengan bantuan dari tadi dari teman-teman Bu Eci, kemudian dari kepala sekolah. Nah, kira-kira nih setelah diskusi malam ini berakhir, seperti apa tindak lanjut Bu Eci dari kegiatan kita malam ini? Oke, mudah-mudahan rencana yang tadi saya sudah sampaikan, eee, secepatnya saya akan coba, laksanakan gitu ya, Bu. Saya akan coba, implementasikan, mungkin, dengan waktu yang memang, harus secepatnya karena juga, terbentur oleh memang pekerjaan saya yang harus mempresentasikan, bahan-bahan yang saya pahami gitu. Maka, mungkin maaf Bu, kalau misalkan saya berharap Ibu bisa ada waktu lagi untuk berdiskusi selanjutnya, sehingga, untuk melihat progres kemampuan saya mungkin ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu ada waktu untuk, pertemuan selanjutnya Ibu. Alhamdulillah Bu Eci sudah mempunyai rencana tindak lanjut dari sesi diskusi kali ini. Secara pribadi, insya Allah saya akan terus membantu Bu Eci apabila memang dibutuhkan. Saya juga mau mau sekali nanti kita ketemu lagi. Kira-kira kapan nih untuk Iya, melihat progres rencana Bu Eci? iya. Mudah-mudahan saya dengan komitmen yang tadi 1 minggu sudah mendapatkan hasil yang signifikan ya Bu ya. Nanti saya cerita lagi sama Ibu untuk 1 minggu ke depan, tentang apa yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan, dengan, ada hasil yang cukup signifikan ya Bu ya, terhadap keterampilan saya. Dan terima kasih banyak Bu atas dukungan, dari pembicaraan kali ini saya sangat, berterima kasih banyak. Banyak sekali yang membuat saya menjadi terbuka gitu loh Bu, pikiran saya, membuat saya merenung, membuka ruang saya untuk menyusun kembali pemahaman yang memang, tadinya saya menjadi bingung, akhirnya menjadi terbuka kembali, sehingga saya mampu menghadapi tantangan yang saya hadapi gitu Bu. Terima kasih karena saya sudah merasa didengarkan, didukung oleh Ibu. Makasih banyak, Bu. Sama-sama Bu Eci. Saya juga di sini di sesi diskusi ini saya juga mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita berdua juga ya Bu ya. Iya, Eh, sama-sama, Bu. Nah, mungkin karena mungkin apa ya Bu ya, terkait waktu nih Bu. Iya, mohon maaf ya, Bu, ya, mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa.
Saya mohon pamit dulu, Bu, nanti kita lanjut Mangga, Bu. lagi minggu Siap depan. siap. Ya, Makasih, Bu, mangga, Bu, makasih mangga. Ya, banyak. assalamualaikum. Waalaikumsalam.